Selamat datang di video pengajaran dan bedah literatur mengenai metode pembakuan upaya kelompok 9. Saya Stefan Kristo, NIM C24170055 yang akan memulai video pada kali ini. Anggota kelompok kami terdiri dari Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Pratiwi, NIM C24170007. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi mengenai pembakuan upaya atau standarisasi alat tangkap. Yang pertama adalah definisi daripada pembakuan upaya atau standarisasi alat tangkap. Pembakuan upaya atau yang dikenal dengan standarisasi alat tangkap merupakan penyeragaman atau penyamaan atau menyamakan upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap. Artinya adalah beberapa jenis alat tangkap akan diseragamkan sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dapat dihitung dengan mudah dan diasumsikan upaya penangkapan yang dihasilkan dari suatu alat tangkap itu relatif sama dengan alat tangkap yang dijadikan standar, serta dapat diketahui potensi dalam mengembangkannya. Dalam upaya standarisasi alat tangkap perlu diketahui adanya jumlah trip atau jumlah penangkapan, berapa kali melaut misalnya, sehingga nantinya akan diketahui nilai CPUE atau catch per unit effort dari masing-masing alat tangkap, sehingga akan diketahui nilai fishing power index. Unit penangkapan ikan yang ditandai dengan nilai CPUE yang paling besar akan memiliki FPI atau nilai fishing power index sama dengan 1. Artinya kita harus menghitung nilai CPU terlebih dahulu untuk menentukan dari CPU yang terbesar ini akan diberi nilai FPI sama dengan 1. Nah, apa sih FPI? FPI adalah kemampuan daripada daya tangkap atau kemampuan alat tangkap yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan alat tangkap yang standar, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus dapat menentukan hasil tangkapan. Jadi data yang kita peroleh berupa data hasil tangkapan serta data upaya penangkapan atau effort dari setiap alat tangkap yang akan dicari apakah dia masuk ke dalam standarisasi alat tangkap atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tentukan nilai catch per unit effort masing-masing daripada alat tangkap, di mana dalam menentukan catch per unit effort ini menggunakan persamaan di mana catch atau jumlah tangkapan dibagi dengan jumlah upaya. Yang ketiga adalah menentukan alat tangkap standar dengan melihat nilai CPUE terbesar. Nah, dalam penentuan alat tangkap standar dilihat bahwa nilai CPUE dari alat tangkap yang mana yang memiliki nilai CPUE terbesar, sehingga ketika diketahui nilai CPUE terbesar dapat diberi nilai FPI sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan nilai fishing power index atau FPI, di mana menentukan nilai FPI ini dapat dilakukan dengan rumus CPUEA dibagi dengan CPUI, di mana CPUEA ini merupakan nilai CPUE daripada setiap masing-masing alat tangkap, dan CPUI merupakan nilai CPUE yang tertinggi dan dijanjikan sebagai alat tangkap standar. Kemudian yang kelima adalah tentukan upaya standar dengan mengalihkan upaya tangkapan pada alat tangkap di setiap tahunnya dengan nilai FPI. Yang keenam adalah kita dapat menghitung nilai CPUE pada setiap tahunnya dengan cara membagi hasil tangkapan total
pada setiap alat tangkap dengan upaya standar yang telah dijadi sebelumnya. Kemudian kita dapat mencari nilai len daripada CPUE. Nah, yang terakhir adalah kita dapat melakukan perhitungan setelah melakukan langkah pertama sampai langkah ke-6, dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan MSY dan FMSY, di mana FMSY ini dan MSY ini merupakan parameter dalam menentukan alat tangkap standar. Di sini ketika kita ingin melakukan perhitungan MSY dan FMSY, kita menggunakan dua model. Model yang pertama model Schaeffer, kemudian model yang kedua adalah model Fox. Nah, sebenarnya kedua model ini sama baiknya, namun relatif tergantung daripada nilai R yang diperoleh pada saat melakukan perhitungan. Nah, ketika kita memperoleh nilai R yang paling besar, maka di antara kedua model ini yang mana yang paling baik dan yang paling cocok untuk menentukan standarisasi alat tangkap. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jika telah diketahui nilai MSY atau jumlah tangkapan maksimum lestari yang diperoleh, kita dapat melakukan pengelolaan sumber daya perikanan yang tepat. Nah, kemudian menurut Niki Julu tahun 2002, pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti 6 hal di bawah ini. Yang pertama adalah melakukan pembatasan alat tangkap ikan. Melakukan pembatasan alat tangkap ikan. Hal ini dilakukan ketika diduga atau terindikasi ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kemudian jaring yang digunakan itu tidak selektif terhadap ikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan penutupan daerah penangkapan ikan. Hal yang kedua ini dapat kita lakukan atau dapat dilakukan apabila sudah terindikasi di dalam suatu perairan sudah terjadi overfishing atau overexploited. Nah, di mana jumlah ikan sudah terancam keberadaannya atau jumlah populasinya sudah menurun. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penutupan musim penangkapan ikan. Sebenarnya poin yang kedua dengan ketiga hampir sama. Tujuannya adalah untuk mencegah agar populasi tidak habis atau stok tidak habis. Yang keempat adalah melakukan pemberdayaan kuota penangkapan ikan yang dialokasikan menurut alat tangkap, kemudian menurut kelompok nelayan atau daerah penangkapan ikan. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan informasi, kemudian memberikan penyuluhan, kemudian meningkatkan kesadaran supaya bukan hanya pihak pengelola yang dapat mengelola perikanan, tapi juga nelayan secara langsung karena mereka yang terlibat dalam aksi penangkapan. Kemudian yang kelima adalah pembatasan ukuran ikan yang menjadi sasaran operasi penangkapan. Hal ini juga tidak kalah penting karena seperti yang kita tahu bahwasannya berdasarkan ukuran ada beberapa jenis ikan tertentu yang memang tidak boleh ditangkap karena ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, seperti misalnya belum pernah memijak, kemudian masih kecil atau masih juvenile, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penetapan jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan untuk setiap kapal. Jadi ada ketentuan khusus di mana jumlah stok yang dapat ditangkap atau nilai MSY yang diperbolehkan ditangkap untuk setiap kapal yang melaut. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa Nafila jelaskan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hanif akan menjelaskan tentang cara-cara mencari upaya standar berdasarkan jurnal dan yang kita bahas, dan rumusnya yaitu pertama-tama kita harus mencari nilai CPUE atau catch per unit effort atau upaya tangkapan per upaya hasil tangkapan, di mana hasil tangkapan atau C dengan satuan ton dibagi dengan E atau upaya tangkapan dengan satuan trip. Yang kedua adalah mencari nilai Fishing Power Index. Untuk nilai CPUE terbesar sama dengan 1.
Sedangkan untuk nilai Fusing Power Index atau FPI lainnya didapatkan dengan cara yaitu CPU-R dibagi CPU-ES, di mana CPU-ES adalah nilai CPU yang terbesar yang dijadikan standar dan CPU-R adalah nilai CPU yang kita cari untuk nilai FPI-nya. Selanjutnya adalah menghitung upaya standar. Upaya standar didapatkan dari Fusing Power Index dikalikan dengan jumlah trip hasil tangkapan. Selanjutnya menghitung MSY atau upaya tangkapan atau nilai tangkapan lestari dengan FMSY atau upaya hasil tangkapan lestari berdasarkan model Fox dan model Schaefer. Kedua model ini merupakan hasil dari pertama-tama harus meregresikan dari hasil variabel X dan Y. Untuk Fox, variabel X-nya yaitu nilai upaya dan variabel Y-nya adalah nilai dari ln CPU-E, sehingga didapatkan untuk rumus CMSY-nya yaitu minus 1 per B dikalikan eksponen dalam kurung A-1, sedangkan untuk FMSY-nya yaitu sama dengan minus 1 per B. Sedangkan untuk model Schaefer, di mana hasil regresi variabel X-nya yaitu nilai F atau upaya dan variabel Y-nya yaitu nilai CPU-E. Untuk menghitung nilai CMSY-nya yaitu minus A kuadrat per 4B, sedangkan nilai FMSY-nya yaitu minus A per 2B. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan materinya oleh teman saya. Jadi contoh penelitian di materi ini itu ada salah satunya penelitian Susiana sama Rohmadi. Penelitiannya berjudul Pendugaan Stok Cumi-Cumi Loligo SP di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi di Pangkajene ini produksi cumi-cuminya cukup tinggi dan pada tahun 2005 sampai 2010 hasil tangkapan nelayan mencapai 776,4 ton. Nah, jika upaya penangkapan terus ditingkatkan, maka bisa saja menyebabkan overfishing, sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Jadi tujuan dari penelitian ini itu menganalisis tingkat produksi lestari atau MSY cumi-cumi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk metodenya itu dia dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2013 dan bulan Juli sampai September tahun 2017. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Anwar, NIM C281. Di sini saya akan membahas bagian hasil, di mana yang pertama yaitu bagian hasil standarisasi alat tangkap. Setiap jenis alat tangkap memiliki kemampuan penangkapan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan standarisasi kemampuan alat tangkap cumi-cumi dengan indikator indeks kekuatan penangkapan. Hasilnya yaitu berupa tabel 1 untuk tahun 2005, tabel 2 untuk tahun 2006, tabel 3 untuk tahun 2007, tabel 4 2008, tabel 5 2009, dan tabel 6 untuk 2010. Dimana tabel 1 dimana langsung kita lanjut ke estimasi potensi lestari ya, dimana terdapat analisis potensi lestari yang didasarkan pada standarisasi alat tangkap pada tabel 1 sampai 6. Hasil analisis penangkapan produksi tangkapan per unit CPU-E dan ln CPU-E terhadap cumi-cumi di perairan Pangkep disajikan pada tabel 7 yaitu rentang tahunnya itu terdiri dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, untuk cash ton-nya itu 2005 sebesar 206,5 ton, pada tahun 2006 210,6 ton, tahun 2007 74,3 ton, tahun 2008 104,4 ton, dan tahun 2009 84,0, dan tahun 2010 seberat 96,6 ton. Effort standarnya dari tahun 2005 sampai tahun 2010 cenderung naik dan CPU-nya menurun dan ln CPU-E menurun juga.
Nah, pada tabel 7 ini, analisis estimasi potensi lestari tangkapan cumi-cumi menggunakan model Schaefer dan Fox. Hasil analisis lanjutan estimasi potensi lestari cumi-cumi sebagaimana dijelaskan pada tabel 8 dan gambar 1, nilai MSY untuk model Schaefer sebesar 155,2326 ton per tahun. Sementara MSY untuk model Fox sebesar 131,6589 ton per tahun. Nilai MSY hasil analisis masih lebih tinggi dari total produksi dari kurun waktu 2007 sampai 2010, khususnya produksi tahun 2008. Nah, berdasarkan model Schaefer dapat dibentuk persamaan linear, yakni Y sama dengan min 0,00001 X tambah 0,0256. Dengan kata lain, pada effort di atas 12,140,8780 trip, maka jumlah produksi lebih kecil dari jumlah upaya. Hal yang sama ditunjukkan oleh model Fox pada gambar 1B yang membentuk persamaan linear, yakni Y sama dengan 0,001 kurang 3,2527. Pendek kata, peningkatan upaya penangkapan sebesar satu satuan akan berakibat terjadi penurunan hasil tangkapan. Nah, selanjutnya itu ke bagian pembahasan di mana pada produksi dan upaya penangkapan. Nah, penangkapan cumi-cumi di perairan Pangkajene dan Kepulauan menggunakan jenis alat tangkap berupa dogol, buka cincin, jaring insang tetap, jaring kritik, bagan perahu, bagan tancap, dan jala tebar. Nah, hasil standarisasi alat tangkap pada tabel 1 sampai 6 tadi diketahui penangkapan cumi-cumi di perairan Pangkajene dan Kepulauan menggunakan alat tangkap yang relatif beragam. Namun jenis alat tangkap jaring insang tetap menjadi alat tangkap dengan hasil penangkapan dominan dibanding jenis alat tangkap lainnya. Hasil tangkapan per unit upaya CPUE selama periode tahun 2005 sampai 2010 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data menunjukkan upaya penangkapan tahun 2007 sebesar kurang dari 8.000 trip. Jumlah hasil tangkapan hanya mencapai 74,3 ton. Pada tahun 2008, upaya penangkapan mengalami peningkatan dengan jumlah total upaya penangkapan sebesar 9.972 trip. Hasil tangkapan yang diperoleh mencapai 104,4 ton. Peningkatan jumlah upaya dan tahun berikutnya berdampak pada penurunan hasil tangkapan dengan nilai CPUE dan CPUE yang menjadi rendah. Selanjutnya yaitu upaya tangkap maksimum per tahun berdasarkan model Schaefer sebesar 12.140,8780 trip. Hasil tangkapan maksimum lestari MSY cumi-cumi sebesar 155,2326 ton. Saya ulangi, 155,2326 ton. Sementara itu upaya tangkap maksimum per tahun model Fox sebesar 9.255,0821 trip. Nah, hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 131,6589 ton. Tingkat pemanfaatan untuk tahun 2010 sebesar 96,6 ton dengan upaya penangkapan sebesar 14.888 trip. Baik, selanjutnya yaitu adalah estimasi potensi lestari, di mana potensi lestari suatu sumber daya, khususnya sumber daya perairan, dapat diketahui dengan model Schaefer dan Fox. Model ini efektif dalam mengestimasi potensi lestari sumber daya dengan mengabaikan faktor-faktor biologis sumber daya.
Namun demikian, beberapa syarat penggunaan analisis estimasi potensi lestari tetap harus menjadi perhatian, diantaranya cukupan data dan informasi yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu untuk simulasi persamaan linear CPOE. Cara sederhana adalah dengan mengekspresikan hasil tangkapan per unit upaya Y per F adalah melalui persamaan linear, di mana Y sebagai fungsi dari upaya, F adalah model linear sebagaimana disarankan Schaefer, yaitu Y per F sama dengan A tambah B kali F bila F kurang dari atau sama dengan min A per B. Dari model persamaan tersebut menghasilkan garis lengkung bila Y per F secara langsung diplot terhadap upaya F, akan tetapi bila Y per F diplot dalam bentuk logaritme terhadap upaya. Namun demikian, bagaimanapun produksi cumi-cumi di perairan Pangkajene dan kepulauannya itu belum menunjukkan adanya gejala tangkap lebih atau overfishing. Tapi penting dilakukan kajian yang lebih komprehensif agar dalam pengambilan keputusan peningkatan upaya penangkapan tidak mengarah pada gejala tangkap lebih dan penurunan hasil tangkapan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada tabel 8, di mana nilai MSY baik model Schaefer sebesar 155,2326 ton per tahun, model Fox sebesar 131,6589 ton per tahun, masih lebih tinggi dari total produksi selama kurun waktu 205 sampai 210 waktu 2005 sampai 2010, khususnya pada produksi tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diduga dicapainya produksi maksimum MSY cumi-cumi di perairan Pangkajene dan kepulauan itu karena belum dioptimalkannya penangkapan dengan pendekatan daerah penangkapan. Di sini dijelaskan, dengan demikian proses produksi cumi-cumi belum mencapai nilai estimasi MSY dan nilai effort optimal. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan perikanan yang optimal menggunakan alat tangkap yang lebih selektif agar tidak terjadi kelebihan tangkap atau overfishing. Dengan demikian, sumber daya cumi-cumi tersebut tetap lestari. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penangkapan cumi-cumi di perairan Pangkajene dan kepulauan selama periode 2005 sampai 2010 belum mengalami overfishing berdasarkan pendekatan model Schaefer dan dengan estimasi hasil tangkapan lestari MSY sebesar 155,226 ton dengan nilai estimasi 12.140,870 trip per tahun. Begitu pula berdasarkan pendekatan model Fox menunjukkan belum mengalami overfishing. Nilai estimasi hasil tangkapan lestari MSY sebesar 131,6589 ton per tahun dengan nilai estimasi sebesar 9.255,0821 trip per tahun. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melati Karisma Putri, NIM C24170059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara perhitungan nilai FPI dan alat tangkap standar. Berikut merupakan data berupa hasil tangkapan cumi-cumi di perairan Pangkajene dan kepulauan tahun 2005 sampai 2010 menurut jurnal Susiana dan Rohmadi tahun 2018. Pertama, kita sudah mendapatkan data alat tangkap dari dogol, pukal cincin, jaring kelitik, jaring instan tetap, bagan perahu, bagan kancak, serok dan songko, pancing lain, sero dan jala tebar.
terdapat nilai C atau hasil tangkapan dan nilai F atau upaya penangkapan total. Sebelum menentukan nilai FPI dan alat tangkap standar, kita membuat tabel terlebih dahulu yang terdiri dari alat tangkap, nilai C, F, CPUE, dan FPI. Untuk mencari nilai C, di sini C total yang digunakan dari masing-masing alat tangkap. Sama dengan sum, masukkan nilai C dari alat tangkap dogol dari tahun 2005 sampai 2010. Sama dengan sum, masukkan nilai C dari pukat cincin dari tahun 2005 sampai 2010. Begitu selanjutnya sampai ke alat tangkap jala tebar. Setelah mendapat nilai C, kita mencari nilai F. Nilai F dengan cara menjumlahkan menjumlahkan nilai upaya penangkapan total dari masing-masing alat tangkap. Caranya sama dengan sum, lalu data yang diambil adalah nilai F dari tahun 2005 sampai 2010 dari alat tangkap dogol. Lalu buat pukat cincin, masukkan sama dengan sum, lalu masukkan data dari nilai F tahun 2005 sampai 2010. Untuk mempermudah, kita bisa mendrag dari data C ke F dari masing-masing alat tangkap hingga jala tebar. Setelah mendapatkan nilai C dan F, kita bisa mencari nilai CPUE. Rumus CPUE adalah hasil tangkapan per upaya tangkapan total. Sama dengan C per F. Maka terdapat nilai CPUE dari alat tangkap dogol. Untuk mencari nilai alat tangkap selanjutnya, nilai CPUE alat tangkap selanjutnya, maka kita bisa mengklik 2 kali dan hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita mencari nilai FPI. Sebelum mencari nilai FPI, kita mencari nilai CPUE yang paling tinggi untuk digunakan perhitungan di FPI. Di sini, nilai CPUE yang paling tinggi adalah nilai CPUE dari alat tangkap jaring kelitik. Maka kita tandain. Setelah itu, kita bisa menghitung nilai FPI. Rumusnya adalah CPUA per CPUEI. CPUEI adalah nilai CPUE yang paling tinggi, yaitu dari alat tangkap jaring kelitik. Sama dengan CPUE alat tangkap dogol per CPUE alat tangkap jaring kelitik. Lalu di string dan diklik 2 kali. Maka nilai FPI akan keluar. Nama saya Dita Fatriani, NIM C241700084. Di sini saya akan melanjutkan untuk mencari nilai upaya standar. Cara mencari nilai upaya standar setiap alat tangkap dengan cara mengalihkan nilai FPI dengan nilai F setiap alat tangkap pada setiap tahunnya. Lalu untuk nilai FPI-nya di string. Lakukan langkah yang sama untuk setiap alat tangkap.
melanjutkan untuk mencari nilai upaya standar dengan menjumlahkan seluruh nilai yang tadi sudah dihitung. Rumusnya yaitu sum blok sel yang akan dijumlahkan. Untuk mencari nilai C, yaitu dengan menambahkan jumlah C seluruh alat tangkap pada 1 tahun. Nilai F dengan memasukkan nilai upaya standar. Cara mencari nilai CPUE yaitu dengan membagi nilai C dengan nilai F. Nilai Len CPUE yaitu dengan masukkan rumus Len dan masukkan nilai CPUE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berli Miralda Ramadhani, NIM C241-794. Di sini saya akan menganalisis estimasi potensi lestari tangkapan cumi-cumi menggunakan model Skipper dan Fox. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu kita mencari model Fox. Pertama, kita meregresikan nilai A, intercept, selanjutnya, kita mencari koefisien determinasi dengan RSI. Nilai MSY ini diperoleh dari rumus A kuadrat per 4B. Selanjutnya kita mencari model Fox. Caranya sama, diregresikan dulu. Koefisien determinasinya sama kayak model Fox. Dari A min 1 akan diperoleh MSY seperti ini. Nah, terdapat dua model. Nah, kita memilih salah satu model ini. Kita lihat dari koefisien determinasi. Bisa dilihat koefisien determinasi untuk model Fox ini lebih besar daripada model Skipper, maka kita memakai model Fox sebagai acuannya. Untuk FMSY sendiri kita memakai model Fox, tinggal di copy yang ini. Begitupun MSY-nya. Untuk F aktual kita memakai upaya tahun terakhir. Begitupun hasil upayanya, hasil penangkapannya. Nah, maka kita bisa membandingkannya. Nah, nilai FMSY lebih besar dari F aktual. Berarti artinya dia underfishing. Selanjutnya untuk MSY
ada yang salah di sini. Maaf, ada ralat pada MSY model Fox. Di sini kita tutup kurungnya, kita hapus saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy, lalu paste ke sini. Nah, untuk MSY sendiri nilainya lebih besar dari FC aktual. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keadaannya underfishing atau belum mengalami overfishing. Hal ini dikarenakan nilai CMSY lebih besar dari C aktual dan nilai FMSY lebih besar dari F aktual. Sarannya yaitu, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan, namun tidak melebihi tangkapan lestari, dan nelayan dapat menambah jumlah trip. Nilai model Skipper dan model Fox hasilnya berbeda dari jurnal. Nah, hal ini disebabkan pada data alat tangkap di jurnal itu beberapa ada tahunnya tidak ada, maka kami tidak memasukkannya di olahan data ini. Maka dari itu, nilai model Skipper dan model Fox-nya berbeda dari jurnal. Gimana videonya? Semoga bermanfaat ya. Ingat, apabila Anda ingin mengerti, Anda harus mendengarkan dan memperhatikan. Tetapi kalau Anda ingin mahir, maka Anda harus latihan banyak dan sering. Sekian video pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.